pengolahan tanah. Nah ini apa namanya ya, kesannya simpel tetapi diperlukan juga. Jadi sebelum menanam tanamannya, tanahnya itu harus teman-teman olah dulu. Jadi entah digemburkan, kemudian kalau misalnya tanaman lokasinya itu sayurannya sudah pernah dipakai untuk menanam, nah itu teman-teman balik dulu tuh. Jadi tanah yang di bagian dalam teman-teman balik pakai pacul kayak pakai apa namanya, apapun caranya, tapi tanahnya itu dibalik supaya tanah yang di bagian dalam itu kena sinar matahari, jadi penyakit-penyakitnya bisa terminimalisir. Kemudian teman-teman wajib memberikan pupuk dasar untuk tanamannya, karena apalagi kalau sudah pernah ditanami, dia kan unsur haranya kan sudah terpakai, walaupun tidak semua tetapi sudah terpakai, jadi harus diperbarui lagi supaya tanahnya fit untuk diberi tanam gitu. Nah kalau kasusnya bale, pengolahan tanahnya, kita kasih pupuk dasar dulu, kemudian kita kasih dolomit, kemudian baru kita kasih tanah. Nah pemberian pupuk dasar yang berlebihan juga tidak baik untuk tanaman, jadi teman-teman harus perhatikan semua detail-detail kecil dalam pengolahan tanah gitu. Nah kalau kasusnya bale, pupuknya memang kita kasih agak banyak supaya volume di grow boxnya itu sedikit bertambah gitu, karena tinggi grow boxnya kita itu sekitar 20-30 cm, makanya kita butuh, kalau kita ngasih tanah full, tanah semua itu kan budgetnya lumayan tinggi, makanya kita kasih pupuk kandangnya itu sedikit lebih banyak dari takaran yang biasanya, tapi tetap ada treatment yang kita lakukan di pupuknya supaya apa yang ada di dalam itu bisa dipakai, jadi tidak menjadikan apa namanya ya, tragedi ke tanamannya. Karena kalau pupuk yang terlalu banyak itu kan kita tahu sifatnya panas, nanti akar-akar bisa kena panas, tanamannya bisa mati. Kesalahan yang terjadi berikutnya bagi teman-teman yang mengawali petani mula-mula gitu ya, apa sih belibet banget, adalah pengairan. Nah, jadi teman-teman harus memikirkan sistem pengairan yang baik untuk tanamannya, karena ya air itu juga salah satu faktor penting untuk tanaman itu bisa tumbuh. Jadi sumber airnya juga harus diperhatikan, apakah sumber airnya jauh atau tidak, atau sumber airnya terlalu dekat sehingga nanti terlalu basah, itu juga mengakibatkan hal yang tidak baik untuk tanaman. Jadi solusinya, kalau misalnya sumber air dari lahannya teman-teman itu jauh, teman-teman bisa bikin embung atau kolam buatan untuk teman-teman menampung air di situ, supaya aksesnya teman-teman ngambil air kemudian teman-teman siram itu bisa lebih gampang. Atau bisa juga teman-teman memakai sistem irigasi yang lebih memudahkan teman-teman, misalnya irigasi tetes misalnya. Jadi ada banyak cara untuk buat irigasi tetes. Simpelnya itu teman-teman bikin dari, tidak ada ininya ya, dari galon gitu, teman-teman isi air, kemudian teman-teman teman-teman bolongi sedikit aja di bagian bawahnya, nanti airnya itu akan netes ke tanah. Itu bisa untuk tanaman yang satu gitu ya, satu tanaman utuh itu bisa dipakai itu. Atau irigasi tetes, jadi teman-teman beli tampungan yang gede, entah itu tampungan yang kotak atau tampungan yang bundar, itu sama aja, kemudian teman-teman kasih selang, nanti teman-teman bolongi untuk masuk selang irigasinya, selang drip tetesnya itu juga bisa. Jadi ketersediaan air itu cukup penting buat tanaman. Nah kalau di lahannya bale, sumber airnya itu dekat, tetapi akses untuk menuju ke sana itu lumayan PR. Ya betul ya, terjal katanya Mas Philip. Tahu terjal itu belum dapat belum dapat gojekannya, belum dapat. Jadi untuk mengambil air itu butuh effort yang lumayan gede,
Makanya kita akhirnya beli tampungan, kemudian tampungannya itu dari sumber air kita pompa airnya ke tampungan, jadi tampungan kita tempatkan lebih dekat dengan tanaman supaya siram-siramnya lebih gampang gitu. Kemudian sistem tanam juga harus diperhatikan. Jadi tanaman itu punya jarak tanam ideal untuk dia tumbuh, jadi supaya tajuknya itu nggak ketemu. Jadi kalau misalnya tajuknya ketemu, nanti pertumbuhannya itu nggak bisa maksimal gitu. Sebagai contoh, ada jarak tanam itu yang pakai 20 cm kali 20 cm atau 15 cm kali 20 cm, itu juga bisa. Nah, sebagai contoh kesalahan yang dilakukan di Bale, awalnya kami tidak tahu bahwa benih ini adalah benih brokoli. Jadi pengenalan benih juga penting teman-teman. Jadi waktu semai, teman-teman kasih name tag di sayurnya, di semayannya, supaya teman-teman tahu bahwa ini sayur apa. Karena kadang-kadang di awal-awal masa tumbuhnya itu ada beberapa sayur yang mirip-mirip bentuknya. Kalau teman-teman nggak punya nggak punya nama sayurannya yang melekat di dekat sayurannya, itu nanti akan bingung, ini sayuran apa ini. Jadi pertama kami pikir itu kale. Jadi setahu kami kale itu kan tumbuhnya ke atas ya, sepengetahuan kami. Jadi jarak tanamnya itu lumayan kami kasih deket-deket gitu. Nah, semakin bertumbuh dia, kok ini tanamannya kayaknya bukan kale gitu kan. Setelah kami cross check, ternyata kami baru tahu bahwa itu brokoli. Akhirnya yang terjadi adalah misalnya nih contoh, dari satu baris kami kasih 6 baris, jadi satu-satu dari satu, terus ini yang di sini kami ambil, kami pisah, jadi jaraknya agak sedikit lega. Itu juga butuh. Jadi kalau misalnya dalam satu tempat, terus teman-teman kasih misalnya tanaman yang banyak gitu, nanti pertumbuhannya itu akan bersaing. Hasilnya nanti antara pertumbuhannya nggak terlalu bagus, atau nanti hasil akhirnya panenannya, entah itu panen buah atau panen daun, itu nggak terlalu bagus juga.